Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku datang menyembah. Saudara, bersama-sama kita akan memulai ibadah Jumat Agung kita yang kedua, ibadah raya kedua ini Bapak Ibu Saudara. Kita nanti akan merayakannya, masuk dalam ibadahnya dengan tata cara ibadah yang sedikit berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan hati kita mengikuti acara dari awal sampai akhir. Pautkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Yang siap boleh katakan amin. Saya mengundang Ibu Desi untuk membuka ibadah kita bersama-sama. Shalom saudaraku. Mari kita siapkan hati untuk kita berjumpa kepada Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini, amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini hanya karena kasih anugerah Tuhan. Kami siapkan hati kami berjumpa dengan Engkau, menikmati kasih karunia-Mu yang luar biasa bagi setiap kami ya Bapak. Kami sepakat mengundang Kau hadir dan sebagai hamba Allah, aku mentabiskan ibadah siang hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari siap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God.
my Lord. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here, this bread comes down from heaven, and anyone may eat it and not die. Take this and eat it. This is my body given for you. Do this in remembrance of me. Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. For I tell you, I will not drink from the fruit of the vine again until the kingdom of God comes. Whoever eats my flesh, drinks my blood, will remain in me, and I in them. Mari kita mengucap syukur karena Yesus telah mati bagi kami, mencurahkan tubuhnya dan darahnya bagi kami untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sempurna di kayu salib, hanya untuk menebus anak-anak-Mu ini Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau sempurnakan hidup kami dengan curahan darah-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh-Mu dan darah-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang telah mati di kayu salib, mengorbankan tubuh. Mari sama-sama kita katakan kembali, Yesus, Yesus, Kau
telah mati bagi kami Tuhan. Hapus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Oh Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mari kita sama-sama sembah Tuhan kita. Oh, mari kita mengucap syukur karena Yesus telah mati di kayu salib, mengorbankan tubuhnya, mengorbankan nyawanya bagi kita semua. Kau sungguh baik Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, Kau sungguh baik Yesus. Oh, haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Kuasa-Mu sungguh ajaib Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Mari sama-sama kita katakan kembali, tubuh-Mu dan darah-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Kita akan terus bersuka cita, kita akan terus mengucap syukur, dan kita akan terus berterima kasih kepada Tuhan sebab pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Sungguhlah indah, sungguhlah mempesona bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa baik, kasih-Mu sungguh luar biasa hebat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan
kemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus mengubahkan kami Tuhan. Darah-Mu Tuhan menyucikan kami. Sama-sama kita katakan, sukacitaku, kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Bermazmur bagi-Mu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagi-Mu, kami puji nama-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan dan sama-sama kita katakan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskan kami. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus, Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan. Angkat tanganmu dan katakan, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Ku dijadikan baru. Oh, darah-Mu Yesus, sucikan. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Oh, darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ku dijadikan baru. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Kita mengucap syukur. Terima kasih. I need to speak to Caiaphas.
Judas, unless you bring information he seeks, my master cannot be disturbed. Tell him I have what he seeks. Wait by the fire. And what prompts you to come to me now? Crisis of conscience? Fear? Doubts about his preaching? Something easy for you to understand. Money. Serving your people, the descendants of Jacob, should be reward enough. 30 pieces of silver. 30 pieces. Pitiful price. It's the price of an ox. Or a slave. Into my room. You will find a pouch of silver. $30 pieces. Now, tell me, where do I find the Nazarene? You have done well. Where have you been? Lord, This is your hour, Judas. In the hour of darkness. teacher. That's him. Betray me with a kiss. It was you. It was you, Judas.
soldiers tried to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb led for Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Jalan Via Dolorosa di kota Yerusalem, tentram melalui jalan yang sempit. Banyak orang berdesak untuk lihat yang tertuduh di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, seperti domba dia Mesias sang Raja. Tapi dia pilih salib buat cintanya padaku, padamu. Jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari. The blood that wouldn't cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came from Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. To Calvary. So, tell me who you are. Are you the King of the Jews? Are you asking? Or is it a question coming from others? Are you a king? That's what your own people and chief priest tell me you claim to be. My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight my arrest. My kingdom is from another place. You are a king, then?
You say that I am a king. I have been born and come into the world to testify to the truth. What have they done to him? They're going to kill him. So you're a king. Every king needs a crown. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
on the cross! Into your hands I commend my spirit. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a sword, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sama-sama kita nyanyikan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure what you worth. Crucified, led behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and died on me, crucified, led behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and died on me. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and died on me. Pujian bagi nama-Mu Tuhan, seumur hidup kami, sepanjang hidup kami. Yes Lord. Hai bawa hidup kami Tuhan memuji Engkau.
of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord. Dengan segenap hatimu katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi itu. Let's sing this song for the verse. I cast my mind in Calvary. I cast my mind to Calvary, where Jesus died and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And dressed in tears they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing. Give Him for the plaza with your heart. Sing it out, praise. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. For endless days we will sing. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name, oh praise. Dengan tangan terangkat kami meninggikan nama-Mu, memuji Engkau Tuhan selama hidup kami. Oh, endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God, we want to follow You. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. Everybody sing. I have decided to follow Jesus. No turning back. Dengan iman, the cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turn. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Angkat tangan kita katakan, oh praise is in the Lord.
Krisis Yes Lord, yes Lord. Everything I need is in you. Everything God. Come on. Christ is enough. Christ is enough. Christ is enough. Everything I need, Lord. Come on, I have decided. You sing. I have decided to follow. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. Come on. Sekali lagi dengan iman. Sekali lagi dengan iman. I have decided. I have decided. Follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, come on. I have decided. Yes, Lord. I have decided, Lord. Come on, everybody voice. Come on. I have decided to follow Jesus. Jesus. No turning back. No turning. This is our commitment, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. One more time. Boleh sambil angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ayo kita membahas saru bersama-sama. Siapkan hatimu untuk berdoa syafaat. Saya mengundang doa syafaat untuk berdoa. Huriana lalabaya syanda lalabaya raba lalabaya raba. Huriana lalabaya sekeriana lalabataso. Hiana lalabaya sekeriana lalabaya raba. Huriana lalabatase hiana lalamo. Rabaya rabasandaya ranam. Kuria rabasandaya ranamaya rabasakara labaya rabasandaya ranam. Kinda rabasandaya ranamu ya rabasakara labaya rabasandaya ranam. Sungguh Tuhan Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa. Hari ini Tuhan kami memperingati Jumat Agung ya Bapa. Engkau mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa kami. Untuk penderitaan kami ya Bapa. Sakit penyakit kami Tuhan. Bahkan kutuk-kutuk kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau yang tidak berdosa, dibuat berdosa ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih anugerah-Mu buat kami Tuhan. Mengingatkan kami ya Bapa pada hari ini Bapa. Betapa kasih-Mu luar biasa. Engkau membebaskan kami dari tawanan. Keterikatan ya Bapa. Terbelenggu ya Tuhan Yesus. Dan kami sudah bebas Tuhan Yesus. Oleh pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu, kemuliaan pengurapan-Mu turun atas kami. Mari kita arahkan tangan kita kepada Ibu Gembala. Pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih anugerah-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu turun atasnya ya Bapa. Juga Tuhan hadirat-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Ibu Gembala kami Tuhan Engkau pakai lebih luar biasa lagi untuk hari-hari ke depan ya Bapa. Untuk memberitakan kebenaran firman-Mu di tempat ini ya Bapa. Karena gereja-Mu ada di tempat ini adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya ya Tuhan Yesus.
Untuk anak, menantu dan cucunya kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan Yesus. Kindara basyata karala bayara 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 basyata. Kindara basyata karala bayara basyata karala bayara. Kindara basyata takarala bayara basandayaranam. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Engkau memberkatinya ya Bapa. Kau pakai dia lebih luar biasa lagi untuk hari-hari ke depan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Gembala Pembina kami. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Juga kami berdoa untuk wakilnya ya Bapa. Juga kami berdoa di dalam nama Yesus untuk Kak Rayon, Pak Samuel Hanadi, Rayon 5 ya Bapa. Dan wakilnya kami serahkan pada tangan-Mu ya Bapa. Untuk Tuhan GBIN ranting kami Bapa. Kampung Sawah Pak Yonatan Tahlan Tuhan Yesus dan wakilnya. Juga kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus GBI Jati Makmur. Pak Silas Stefanus bersama dengan wakilnya Tuhan. Juga kami berdoa biarlah pengerja-pengerja Tuhan yang ada Tuhan Yesus semuanya Tuhan. Engkau memberkatinya, Engkau Tuhan Allah yang mengasihi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk gembala-gembala kul ya Tuhan Yesus. Engkau pakai mereka ya Bapak untuk menjangkau jiwa di Pentakosta yang ketiga ini. Jiwa-jiwa dimenangkan bagimu, penuaian terbesar dan terakhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan saat ini ya Bapak. Biarlah Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah keuangan, pekerjaan, usaha, sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Juga segala macam Tuhan Yesus masalah yang mereka alami oleh darah Yesus Kristus. Pemulihan pasti terjadi ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, darah-Mu tercurah untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintahan kami Bapak. Bapak Tuhan kami yakin dan percaya Indonesia dimenangkan bagi-Mu ya Bapak. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Indonesia penuh dengan kemajuan ya Bapa. Kami percaya apapun yang sedang terjadi Tuhan, yang sedang melanda dunia. Oh Tuhan Yesus Engkau tolong Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Pakai Tuhan Yesus Bapak Presiden kami Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran Tuhan kami serahkan pada tangan-Mu. Rasa takut dan hikmat daripada Engkau untuk memimpin bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Presiden dan Wakil Presiden dipercayakan. Bahkan MPR, DPR Tuhan, TNI, Polri Tuhan Yesus. Keamanan boleh terjadi Tuhan. Keamanan boleh terjadi untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk kota Bekasi. Bekasi dimenangkan bagi-Mu ya Bapak. Dengan iman kami yakin dan percaya banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus akan berdatangan Tuhan Yesus. Untuk mencari Engkau Tuhan. Di saat-saat ini ya Bapak dalam kesusahan apapun Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup menolong Tuhan. Jiwa-jiwa ini berseru kepadamu Tuhan. Dan Engkau selamatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Tuhan generasi Tuhan Yesus. Yeremia ya Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan takut akan Engkau ya Bapak. Juga Tuhan mereka cinta mati-matian kepada Engkau. Dan tidak berkompromi dengan dosa ya Bapak. Dan kami yakin dan percaya Engkau pakai mereka ya Bapak. Dengan menyala berapi-api untuk memenangkan jiwa bagi-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami hadapkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Yang kami bawa Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya. Engkau akan menjawabnya ya Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah yang luar biasa. Akan memulihkan kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu Christ is enough for me. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Christ
is enough for me. Christ, Saya mau undang Ibu Gembala. enough for me. Everything I need is in you. Everything. Sekali lagi katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is you. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, everything I need is in you. Everything I need is you. Ya Rabaya, Rabasika, Rabaya, Rabaya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita yang dahsyat. Ya Rabaya, Rabasika, Rabaya, Rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kemenangan-kemenangan sudah turun atas kami semua. Karena kematian-Mu tidak terus mati, tetapi Engkau bangkit kembali. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap semuanya. Dituntun dan diberkati Tuhan sekali lagi melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorak sekali lagi. Haleluya. Katakan Allah dahsyat. Ada kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Berikan salam kiri kanan, sorak kemenangan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Saudara diberkati pagi siang hari ini. Ya, karena apa? Hah? Karena penampilan yang luar biasa. Kenapa ya? Tuhan sudah mati buat kita. Haleluya. Ya. Mari kita lihat ayat mas itu. Yohanes 3 ayat 16. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju aja beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus tadi puji Tuhan untuk multimedia. Terima kasih sudah menopang ya dengan video-video yang luar biasa. Sehingga saya tidak perlu menggambarkan lagi dengan kata-kata bagaimana Tuhan Yesus sangat menderita buat kita semua. Jadi karena kasihnya Allah yang begitu besar. Besarnya tidak bisa diukur saudara. Itulah yang kita sebut sebagai suatu anugerah yang luar biasa dari Allah kita. Karena kita sebetulnya tidak punya hak untuk diselamatkan. Amin. Karena kita harusnya tuh masuk ke dalam neraka. Tetapi Allah begitu baik sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya siapa yang percaya saja. Jadi harus percaya. Engkau tidak akan binasa karena upah dosa adalah maut. Binasa selama-lamanya. Tetapi Yesus sudah turun mati untuk kita sehingga kita tidak binasa. Tetapi kita mendapatkan hidup yang kekal dan penuh pengharapan. Tetapi seperti yang kita tahu di zaman itu pun banyak orang-orang yang sangat-sangat tidak menghargai apa yang Yesus sudah lakukan. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Yesaya 53. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina
sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sebentar dulu, apakah kita juga pernah menghindari Yesus? Kita menganggap dia orang yang tercela. Karena upah daripada orang yang punya kesalahan besar di sana waktu itu adalah disalib. Hukuman, bukan upah. Ya, sangat tercela. Apakah kita juga punya pikiran seperti itu? Setelah 2000 sekian tahun orang melihat kejadian itu. Kalau di masa itu mungkin sulit untuk orang-orang itu percaya begitu. Tapi sekarang kita sudah melihat begitu banyaknya orang membuktikan bahwa memang Yesus mati dan bangkit kembali. Apakah kita masih ragu-ragu tentang hal itu? Ya, jangan sampai kita terus menyalahkan Tuhan, menyalahkan hukuman itu sehingga kita menanti-nantikan Mesias yang enggak jelas. Padahal itulah Mesias yang sudah lahir, mati dan bangkit kembali. Terus ayat 4-nya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Satu lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Sembuh dari segala macam penyakit apapun, saudara. Ya, tidak aja jasmania. Kalau engkau percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua. Bilur-bilurnya tadi kalau dihitung itu 39 kali cambukannya, saudara. Setiap kali dicambukkan, saya selalu nggak bisa nonton film itu. Enggak tahan, mesti merem saya. Dimanapun, dari kapanpun. Ya, karena itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Cambuknya itu ada pakunya. Dan ketika sekali ditarik itu daging ikut, saudara. Kalau kesaksian dari yang memerankan Yesus di film of the Christ itu aja, aduh, dia merasakan sangat-sangat luar biasa sampai akhirnya dia bertobat dan percaya Tuhan. Ya, apalagi yang Yesus benerannya, saudara. Pokoknya jangan pernah menyepelekan akan salib Yesus. Karena tanpa Yesus disalib, kita semua adanya ke neraka. Bersyukurlah bahwa Yesus menerima. Walaupun dia dicela, dia dibully, ya, dia dikatakan dosa, oleh karena itu dapat hukuman salib dan sebagainya. Padahal dia tidak ada dosa apapun, saudara. Dan pada waktu malam terakhir ketika dia menjelang akan ditangkap, dia masuk ke taman Getsemani untuk berdoa sendirian. Dan murid-muridnya diminta untuk tunggu sebentar di luar. Tapi apa yang terjadi? Matius 26, 38 sampai 41 ya. Mari kita baca bergantian, saudara. 36 saya mulai. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Mari. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, ini sebenarnya ya beberapa
keadaan Yesus itu sedang menderita sangat, hatinya sedih, takut karena dia manusia seutuhnya. Dia masuk untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Bapaknya. Sampai peluhnya keluar seperti darah karena stres berat. Saudara. Dan di situ dia berkata, kalau boleh cawan ini, artinya cawan murka Allah itu berlalu daripadaku. Artinya kalau boleh aku tidak mau menerima ini. Tetapi puji Tuhan diakhiri dengan tapi jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Jadi Bapak Ibu Saudara kita semua, mungkin setiap saat dalam hidup kita ada cawan-cawan, ada penderitaan-penderitaan yang kita harus terima walaupun kita seorang Kristen. Tidak pernah dijanjikan bahwa mengikut Kristus sebagai orang Kristen tidak ada penderitaan atau masalah. Ingat itu. Jadi kalau bilang ikut Tuhan, nanti engkau selalu enak hidupnya. Engkau selalu banyak duitnya. Itu salah besar. Tetapi ikut Yesus, kita harus ada bersama-sama dengan Dia, baik atau tidak baik. Ya, Tuhan Yesus sangat sedih. Tetapi murid-muridnya diminta untuk ikut doakan aku. Tapi apa yang terjadi sebelum 1 jam saudara? Mereka semua tidur. Makanya akhirnya ketika Yesus ditangkap, mereka semua tidak kuat saudara. Karena tadi dikatakan ya, supaya berjaga-jagalah supaya engkau, ayat terakhir tadi. Nah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itulah kita juga hari-hari ini kita harus banyak berjaga-jaga. Menanti-nantikan bukan Yesus disalib lagi. Tetapi menantikan kedatangannya yang kedua kalinya. Banyak orang juga yang mengajak kita jangan percaya omong kosong. Mana dari dulu sampai sekarang juga nggak datang-datang. Saudara, kalau dia datang sekarang hari ini, sudahkah kita pasti ikut ke surga sama dia? Itu pertanyaannya. Jadi saya berikan tema hari ini adalah apa yang akan kita lakukan setelah Jumat Agung hari ini. Apa? Ketika kita melihat Yesus sudah jelas mati menebus dosa kita. Orang dari zaman itu melecehkan. Ya, menganggap remeh dia. Tetapi dia bilang, jadilah kehendak-Mu. Oleh karena itu, biarlah ke depan kita belajar untuk mengatakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, mungkin penderitaan, apapun. Kita katakan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Karena semenderita apapun, kalau kita bersama Yesus, kita pasti menang. Itu yang kita pegang. Karena Yesus pun menang atas kematian. Apa yang terjadi ketika Jumat Agung ini Tuhan Yesus mati sampai nanti Paskah hari Minggu. Kemana Yesus saat itu saudara? Pernah terpikir enggak kita? Seorang hamba Tuhan mengulas hal ini. Ketika itu dia masuk ke dalam dunia maut. Bukan untuk mati di sana. Tetapi untuk membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan oleh dia. Oleh karena itu apalagi yang kita permasalahkan dalam hidup ini. Yang sepuruk-puruknya adalah maut. Dan maut sudah ada sengatnya. Karena dia kemudian ngintip sebentar saudara. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kemudian dia kembali dan bangkit lagi. Amin. Oleh karena itu saya sangat tidak mengerti kalau orang hari gini masih bisa meninggalkan Yesus. Hanya masalah-masalah sepele. Ya seperti Yudas itu. Ya masalah apa saudara? Itu paling banyak. Masalah uang, masalah jabatan, masalah apa itu? Sepertinya masa depan, pernikahan, dan sebagainya. Siapa yang menjual Yesus? Bukan orang-orang di luar sana yang gak kenal. Siapa dia?
muridnya. Satu dari 12 muridnya yang setiap hari bersama-sama dengan dia. Kemudian satu lagi si murid yang luar biasa juga, si Petrus. Nah, ya, ketika Tuhan Yesus juga sedang sedih, sedang seru, dia bilang, aku tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi kenyataannya 3 kali, ya toh, mengkhianati Yesus. Ya, malah ada satu momen di mana dia mengatakan, jangan sampai itu terjadi padamu Tuhan. Matius 16, 21 sampai 24. Matius 16. Maka Yesus 21 ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini dia cerita sama murid-muridnya sebelum itu terjadi. Terus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Sok-sok banget kan? Itu seorang Petrus, saudara. Sok keren, sok jagoan. Wah, tidak Tuhan, jangan sampai itu terjadi padamu. Dibunuh, menderita. Jangan sampai itu, kamu kan guru yang luar biasa. Berikutnya, maka Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Coba bayangin, ini teman dekat murid yang diangkat sendiri, saudara. Bisa-bisanya dia nggak halus-halus, ih jangan gitu Petrus, ya itu bukan kehendak Allahku, tidak saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Hanya engkau iblis. Karena pada saat itu Petrus dikuasai iblis. Murid saudara, murid. Kita semua siapa? Halo? Murid ya? Bener ya? Bisa nggak terjadi pada kita, saudara? Bisa banget. Kalau tidak bertahan 1 jam dalam tanda petik. Artinya kita tidak berjaga-jaga seperti yang Yesus mau. Itu murid jatuh. Mengkhianati semua. Pada waktu Yesus sudah di kayu salib, mati. Ya, itu langit gelap. Dia sudah mati. Siapa yang ada di situ? Murid-murid? Gak ada, saudara. Semua mengkhianat kecuali Yohanes dan Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena. Jadi mak-mak lebih hebat, saudara. Amin. Makanya WBI dong. Oke Bu. Murid kabur semua, saudara. Artinya apa itu? Mengkhianati. Tidak hanya Petrus dan Yudas loh. Semua rombongan. Makanya perhatikan hari-hari ini kehidupan kita. Apakah ketika ada goncangan sedikit kita langsung takut dan pergi menghindari gereja, menghindari dikatain Kristen. Pegang salib itu selamanya supaya kita sampai kepada tujuan akhir daripada kekristenan kita, yaitu keselamatan yang sempurna. Yang Tuhan sudah sediakan. Jangan sampai mahkota itu tercuri oleh iblis-iblis yang hinggap pada kita. Yudas pun kena iblis. Makanya dia bisa sampai begitu. 30 keping. Walaupun akhirnya dia bertobat, saudara. Akhirnya dia sadar, aku salah. Dia buang tuh uang. Tetapi sayangnya dia tidak kembali kepada Yesus dan minta ampun.
Tapi dia menyelesaikan urusannya sendiri di dalam stresnya itu melalui apa? Gantung diri. Terus kemana dia? Terserah lu lah. Sudah pasti binasa. Sudah. Tetapi Petrus ketika ayam itu berkokok sesuai dengan yang Tuhan katakan, Yesus katakan, dia cepat-cepat dia nangis dan dia terus balik kepada Yesus. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Itu yang berani mengaku dosa kita. Hasilnya apa? Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu dipakai Tuhan. Jadi jangan takut engkau jatuh dalam kesalahan. Semua kita bisa jatuh dalam kesalahan. Tapi jangan sengaja cari salah. Dan kalau memang kita sudah tahu, sadar kita salah. Cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Dan Tuhan akan pakai engkau luar biasa. Di zaman penuaian ini. Selesaikan segala macam urusan dengan Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau dalam hidup kita, yaitu ambil bagian di dalam penderitaannya. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki, kunya kecil ya, ini Paulus, jadi kita semua makili, ialah mengenal dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya besar. Penderitaan siapa? Yesus. Di mana aku, manusia ini, menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Artinya kita harus mati daging. Mati dari segala dosa. Kadang-kali harus bayar mahal untuk kita mati itu, saudara. Mungkin dibully, mungkin dilepaskan dari marga, mungkin tidak dapat warisan, mungkin digebukin suami, diusir dari rumah, dan sebagainya dan sebagainya. Itu ambil bagian di dalam penderitaannya. Karena Yesus, karena pengiringan kita kepada Yesus, bukan menderita karena kesalahan kita sendiri. Kalau kita menderita karena salah sendiri, ya silahkan monggo aja. Sudah terlanjur salah, jangan nyalain lagi. Jangan cari kambing hitam. Tetapi cepat seperti Petrus datang kepada Yesus, minta ampun dan pemulihan akan terjadi. Apa saja itu kesalahan-kesalahan sendiri. Beberapa hal ya yang saya ingat ya. Kalau engkau Kristen tapi tetap korupsi, akan berakibat masuk penjara. Dan nama Tuhan dipermalukan. Setuju? Setuju. Kalau saudara berharap kepada pinjol, akan berakibat kepada kebangkrutan. Karena pinjol itu bukan menolong saudara. Tapi dia menekan, jahat sekali. Bunga itu tiap hari saudara. Sebutuh apapun, hindari itu. Karena begitu banyak orang terkena itu. Akhirnya jatuh dalam kemiskinan yang luar biasa. Atau ada yang bunuh diri dan sebagainya, keluarga berantakan. Kristen, hati-hati. Berharap kepada Tuhan. Dan jangan besar pasak daripada selingkuh. Berakibatkan keluarga hancur. Kalau saudara lihat seorang wanita sebagai pelakor, sudah pasti itu wanita jahat. Udah gak usah diselidiki-selidiki lagi. Excuse banyak. Karena istrinya begini, begono, begitu. Itu alasan saudara. Ya, karena kalau suami ini buka hati kepada yang lain, itu menyalibkan Tuhan 2 kali. Karena pernikahan ini adalah satu wadah yang pertama kali Tuhan bikin mujizat di situ. Dan Tuhan sangat berkenan dengan pernikahan. Kalau engkau menodai, dosanya besar, saudara. Cepat-cepat berbalik dan bereskan itu. Semua pasti ada minusnya.
Gak ada suami dan istri yang klop 100%. Gak mungkin karena manusia. Tapi sebelum melangkah, poin selanjutnya adalah jangan salah melangkah di dalam menentukan pernikahan. Baik engkau sebagai anak muda atau engkau sebagai calon mertua, pikirkan baik-baik. Apakah ini sepadan? Selalu saya katakan sepadan, bukan sama Kristen. Ngerti apa bedanya? Tahu ya? Sepadan itu apa tuh? Level rohaninya tuh sama. Gitu loh. Jadi kalau satu bilang kita Kristen cinta Tuhan harus perpuluhan. Yang satunya ngerti sama-sama. Tapi kalau dia levelnya masih TK, nggak ngerti. Ngapain kita aja kurang kok. Masuk akal kan? Ribut akhirnya. Kalau gitu kita tidak sepadan, bubar. Itu ujung-ujungnya. Itu suara siapa? Iblis. Saudara. Yang ingin nomor satu yang dituju iblis adalah pernikahan, keluarga. Karena disitulah letak kekuatan masyarakat. Ya, dari keluarga-keluarga inti ini terbangunlah masyarakat. Kalau keluarga salah, keluar anak-anaknya menjadi salah. Dan seterusnya semua masyarakat jadi salah langkah. Ya, walaupun itu Kristen namanya. Mari kita hari ini jaga hati kita. Jaga image kita untuk Tuhan. Karena dia sudah disalib secara luar biasa untuk kita. Jangan sampai kita salibkan 2 kali dong. Ya, dia sudah sangat menderita. Dan terbukti banyak orang mengalami kuasa kebangkitannya. Yang berikutnya tadi mana? Filipi 3 ayat 10. Apa tuh? Mengenal dia. Yang pertama kita harus kenal dia. Kenal secara pribadi siapa Yesus itu. Ada yang belum kenal? Cuman kenal tuh dari lagu Bu. Dari cerita apa? Khotbah disebut-sebut Yesus. Tapi yang kayak apa? Ya itu enggak kenal saudara. Engkau harus kenal secara pribadi. Ketika terpuruk, ketika di titik nol datang kepada dia. Lalu ada perjumpaan. Walaupun bukan putih-putih datang di kamarmu. Tetapi itu ada jamahan Tuhan. Ada jalan keluar, ada pikiran yang diubahkan Tuhan. Itu adalah jamahan Tuhan, katakan amin. Kenali dia dulu supaya kita kuat. Iman tidak akan tergoyahkan. Lalu kuasa kebangkitannya mesti ada. Kalau kita udah kenal dia, kita mengalami ada kuasa dalam hidup kita. Kuasa dari kebangkitan Yesus. Artinya kita hidup tidak cengeng. Menghadapi sakit penyakit jadilah kehendakmu. Kalau Tuhan mau sembuhkan sedetik sembuh. Tapi kalau masih dalam proses bersyukur kepada Tuhan. Ya, mungkin sakit penyakitmu akan jadi berkat. Walaupun sakit berat tapi tidak pernah meninggalkan Tuhan. Begitu kan? Nah, ada kuasa kebangkitan. Bukan hanya mujizat saudara. Karena berikutnya adalah ambil bagian dalam penderitaannya. Hilang sudah ayatnya. Halo ayat. Ada menit ya hilang. Ya, kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Persekutuan, bukan ambil bagian memikul salib Yesus kagak kuat kita. Boro-boro. Ya, tapi ambil bagian. Artinya kita ada penderitaan-penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi, harus kita terima. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, tapi penderitaan itu bukan karena kesalahan kita. Kalau seandainya itu memang karena kesalahan kita yang tadi beberapa saya sebutkan, bertobat berbalik kepada Tuhan dan pemulihan akan terjadi. Amin. Itu ya. Persekutuan dalam penderitaannya di mana aku di manusia ini menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya.
Kalau nyanyikan merdu sekali ku telah mati. Tapi bangkit lagi. Karena bisa loh pulang gereja gini di luar berantem luar biasa saudara. Itu sering terjadi bukan gak ada. Dari sini saudara. Saya juga gak bilang di sini hebat semua. Ada keluar sini jambak-jambakan di luar saudara. Masih di area sini. Nah tuh itu Tuhan Yesus sedih sekali. Ya, biarlah kita menang atas segala hal yang diizinkan Tuhan terjadi atas hidup kita. Ya, jadi sekarang motonya hari ini, jadilah kehendakmu, oke? Boleh kiri kanan bilang, jadilah kehendakmu Bapa. Kehendakmunya tumu Bapa, ya, Allah kita. Ya, kita menderita sementara waktu karena itu proses daripada Tuhan, no problem. Jangan menderita terus seumur hidup. Itu pasti ada yang salah. Error itu. Ya. Kalau menderita yang Tuhan izinkan terjadi itu sementara waktu. Dan kekuatan pasti ada. Ada 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Engkau sering bilang, luar biasa nih Tuhan, aku enggak tahan. Tuhan bilang tahan. Ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, jangan amin-amin di sini. Nanti di rumah wah ngeluh-ngeluh terus. Saudara. Kalau kita mengeluh itu berkat tidak datang. Betul, saudara. Kuncinya untuk kita diberkati bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Ayatnya. Halo. Ayat hafalan itu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yang di atasnya tetaplah berdoa 17. 16-nya bersukacitalah senantiasa. Enggak perlu nyanyi ya. Udah hafal ya. Bersukacita, berdoa, bersyukur. Jadi bersyukur tuh tahapannya lebih daripada bersukacita. Bersyukur itu menerima favornya Tuhan. Anugerah seperti ini. Penebusan ini adalah anugerah yang luar biasa. Yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Dan jangan percaya ada jalan lain menuju surga kecuali Yesus. Enggak ada yang amin. Apakah saudara tetap percaya hanya Yesus jalan ke surga? Oh, ada hamba Tuhan yang bilang begitu. Ada jalan lain? Enggak perlu Yesus, gimana tuh? Saudara ikut ke sana. Pegang salib Yesus kuat-kuat. Hanya salib. Ya. Dan salib itu kalau saudara punya salib di rumah, jangan diisi patung Yesus. Amin. Kita orang GPI salibnya kosong. Perhatikan itu. Karena dia sudah bangkit. Dan naik ke surga menyediakan tempat buat kita semua. Jadi jangan takut mati lagi. Sebab kita punya tempat yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Dia bilang, kemana aku pergi, engkau akan pergi ke sana. Murid-muridnya dasar tol begitu saudara ya. Kemana Tuhan, aku enggak tahu. Lah, Tuhan berasal dari mana? Tuhan berasal dari mana? Yesus. Dia berasal dari surga, dia pemilik surga. Percaya kepada dia, kita pasti nyampe. Amin. Kalau saudara naik Gojek orang Pondok Gede, lebih aman daripada dia adalah orang Bekasi Barat sono. Karena dia tahu pemilik Pondok Gede. Saudara nggak akan nyasar. Amin, amin. Dari hari ini berjaga-jaga terus. Hidup benar di hadapan Tuhan. Masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh
hidup penuh dengan kebenaran yang dari Tuhan, sukacita, dan di dalam Roh Kudus-Nya. Bukan sukacita yang dibuat dunia ini. Kembali lagi ambil bagian dalam penderitaannya. Penderitaan yang oleh karena nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Ayo siapkan hati kita untuk terima perjamuan hari ini. Nanti saudara boleh hari ini agak beda, ada ayat di situ. Boleh dimakan, ini sah saudara. Rotinya boleh dimakan, tapi ada ayat di situ mungkin akan difoto. Punya saya berbunyi, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, itu perintah Tuhan harus dilakukan. Amin, saudara. Ya, kemudian kita akan bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu lama sekali. Bukit yang jauh ada salib tua. Dan salib itu kita terus pegang untuk keselamatan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Baik, seterusnya. Ya tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Haleluya, haleluya. Ambil waktu sejenak
untuk kita mengenangkan salib Yesus. Mari kita berjanji untuk tidak menyalibkan Dia kedua kalinya. Lepaskan diri dari segala ikatan-ikatan yang lama. Pikiran-pikiran yang lama. Engkau sudah dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Trauma-trauma masa lalu. Ketakutan-ketakutan masa lalu. Dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Dan engkau merdeka hari ini. Penuh kuasa untuk memenangkan apapun dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah. Kasih Yesus, kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya Rabbi, ya Rabbi, terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Dan kami mau terus pegang salib itu. Karena itu adalah penghubung antara kita dengan surga.
Terima kasih untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk bilur-bilur-Mu. Itu pasti akan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Dan hari ini kami akan terus mengiring Engkau dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Persembahan di amplop berwarna ungu seperti biasa untuk persembahan umum. Persembahan di amplop berwarna coklat untuk persembahan pembangunan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Sementara kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan juga Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memberi sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sembari memberi ada beberapa pengumuman tambahan yang perlu disimak. Seperti biasa ibadah minggu kita ada 3 kali ibadah. Yaitu ibadah jam 7.30, jam 10 dan jam 5 sore. Di minggu besok dengan bertemakan Minggu Paskah, kita sama-sama bisa hadir bersama-sama. Dan nanti Bapak Ibu Saudara di ibadah kedua, setelah ibadah kedua ini Bapak Ibu Saudara, di jam 12.15 ada pesan daripada Gembala Pembina kita Pak Niko dalam rangka Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti bersama-sama di YouTube-nya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dikarenakan ibadah 1 dan 2 tidak ada live streaming karena ada sedikit kendala teknis Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat ibadah live streaming, ibadah siaran tunda dari GB Pondok Gede Plaza untuk Jumat Agung ini pada pukul sekitar 5 atau 6 sore yang ada. Bapak Ibu Saudara bisa lihat semua disaksikan bersama-sama di channel YouTube GB Pondok Gede Plaza. Kita akan tutup ibadah kita bersama-sama. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk yang sudah memberi. Boleh kita bagi berdiri bersama-sama. Katakan sekali lagi, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Saya ulang Ibu Gembala untuk menutup ibadah Jumat Agung ini dalam doa berkat. Kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Terima kasih untuk kematian-Mu Bapa. Dan kami semua pulang tidak akan sama seperti datang. Karena Engkau tahu adalah umat pemenang. Dari hari ini dan selanjutnya. Walaupun ada penderitaan-penderitaan. Engkau ambil bagian itu. Karena Yesus yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagimu. Terima kasih, mari arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya
damai dan sejahtera-Nya yang luar biasa, anugerah Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan seterusnya kami hanya berharap dengan perlindungan daripada Roh Kudus makin intim dan mengerti kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah Jumat Agung pagi siang hari ini.